hari ini kita bakal ngebahas sebuah panduan luar biasa yang sebenarnya udah tertulis sejak ribuan tahun lalu. Kita akan sama-sama menelusuri perjalanan yang sangat terstruktur dan pastinya berbasis teks untuk melihat kronologi asli kemunculan Imam Mahdi. Dan ingat, ini murni berdasarkan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Oke, mari kita langsung selami aja materi ini. Ada satu kutipan yang benar-benar kuat banget dari Sunan Abu Daud. Bunyinya seperti ini. Bumi akan dipenuhi kezoliman dan penindasan sebelum akhirnya dipenuhi dengan keadilan dan kejujuran. Wow, kutipan ini tuh bukan sekedar kata-kata puitis biasa loh, tapi ini adalah sebuah janji pasti tentang transformasi global yang super masif. Bagian pertama, kondisi dunia pra-Mahdi. Kita mulai dari titik nolnya nih, fase pertama. Teks-teks sumber secara spesifik emang nunjukin kalau bakal ada kerusakan moral dan ketidakadilan yang merajalela banget di seluruh dunia. Berbagai riwayat nyebutin bakal ada kekacauan politik internal, semacam perebutan kekuasaan dan perpecahan besar, yang pemicunya itu terjadi setelah wafatnya seorang pemimpin. Nah, situasi yang super genting dan penuh fitnah inilah yang sebenarnya jadi pemicu utama kenapa umat manusia benar-benar butuh kehadiran Imam Mahdi. Lanjut ke bagian kedua, baiat di Masjidil Haram. Tapi sebelum kita ngebahas proses pembayatannya, kita harus benar-benar clearkan dulu nih soal identitas beliau secara tegas. Pastinya berdasarkan teks. Namanya adalah Muhammad bin Abdullah. Beliau ini pemimpin yang soleh, murni keturunan Ahlul Bait dari jalurnya Fatimah. Kenapa sih kita harus paham identitas dasar ini? Ini tuh krusial banget supaya kita nggak gampang ketipu dan bisa bedain mana sosok Mahdi yang asli dan mana klaim-klaim palsu yang ya kita tahulah sering banget muncul di sepanjang sejarah. Terus, gimana ceritanya beliau bisa naik jadi pemimpin? Nah, teks-teks kita menguraikan langkah-langkah yang jujur aja sangat menarik. Semuanya berawal dari kekacauan politik yang tadi kita bahas. Terus, ini fakta dari hadis sahih yang mungkin bikin kita kaget. Imam Mahdi pada awalnya justru amat sangat enggan buat memimpin. Serius, beliau malah lari dari kekuasaan dan sama sekali nggak nyari-nyari jabatan. Tapi orang-orang yang udah kenal kesolehan dan kezuhudan beliau terus-terusan mendesak, sampai akhirnya terjadilah pembayatan yang sah di antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim di kota Mekah. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, tanda-tanda alam dan panji-panji. Jadi, poin krusialnya begini. Segera setelah pembayatan itu terjadi, ada seorang penguasa yang ngirim pasukan super besar buat nyerang Imam Mahdi. Tapi, coba perhatikan mujizat yang benar-benar tak terbantahkan ini. Pas pasukan itu sampai di daerah yang namanya Baida, letaknya antara Mekah dan Madinah, bumi tiba-tiba terbelah dan menelan mereka. Benar-benar ditelan bumi. Hadis tentang ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim, jadi kedudukannya sangat-sangat kuat. Kejadian ini tuh ibarat tanda alam raksasa yang secara fisik melegitimasi kepemimpinan Imam Mahdi di mata seluruh umat Islam. Gak ada keraguan lagi. Nah, selain tanda alam tadi, ada juga nih topik yang lumayan populer. Pasti sering dengar kan soal panji-panji hitam dari timur? Mari kita bedah status riwayatnya secara objektif. Ada hadis di Sunan Al-Tirmidzi soal panji hitam dari Khurasan yang menuju Baitul Maqdis. Sebagian ulama menilai ini hasan, atau bisa dibilang bisa diterimalah. Tapi tunggu dulu. Ada riwayat lain yang secara spesifik nyuruh umat buat datangin panji itu, karena katanya ada khalifah Allah di sana. Ternyata riwayat yang ini secara luas dinilai doif, alias lemah sanadnya dan nggak bisa dijadiin sandaran, oleh ahli-ahli hadis kredibel kayak Ibnu Katsir dan Al-Albani. Jadi, kita emang dituntut buat kritis dan ekstra hati-hati soal ini. Berangkat dari bedah hadis barusan, teks sumber kita ngasih peringatan yang cukup keras nih. Ulama Ahlus Sunnah bener-bener wanti-wanti supaya kita nggak sembarangan nyocok-nyocokin nubuat soal panji hitam ini sama kelompok-kelompok tertentu di zaman modern. Bagian keempat, Perang Besar dan Dajjal. Di bawah kepemimpinan Imam Mahdi, perjalanan umat Islam nggak bakal mulus-mulus aja, malah penuh ujian berat. Teks-teks kita ngedefinisiin Malhamah Kubro sebagai sebuah perang internasional yang skalanya luar biasa raksasa. Perang ini meletus setelah masa perjanjian damai sementara dengan bangsa Romawi itu berakhir atau gagal. Konteks ini ngasih gambaran ke kita kalau Imam Mahdi itu bukan cuma pemimpin spiritual aja loh, tapi beliau juga panglima yang memandu umat menavigasi konflik global sebesar itu. Dan pas dunia lagi bener-bener babak belur karena konflik raksasa tadi, muncullah satu sosok yang sangat mengerikan, Al-Masih Ad-Dajjal. Nabi Muhammad sendiri secara spesifik nyebut Dajjal sebagai fitnah terbesar di akhir zaman. Dajjal ini bukan cuma musuh fisik biasa ya, dia adalah puncak dari segala ujian dan tipu daya. Dia dikasih kemampuan luar biasa buat bikin ilusi yang benar-benar menyesatkan. Intinya, Allah jadiin dia sebagai batu ujian paling berat buat ngetes keimanan umat manusia di masa itu. Kita beralih ke bagian kelima, turunnya Nabi Isa.
Saat kaum mukminin lagi ada di titik paling kritis di ujung tanduk saat ngadepin tipu daya Dajjal, banyak banget hadis sahih yang mengkonfirmasi satu peristiwa luar biasa. Nabi Isa ibnu Maryam akan turun kembali ke bumi secara fisik. Teksnya secara spesifik nyebutin kalau beliau bakal turun di wilayah Damaskus. Dan ingat, tujuan beliau turun bukan buat bawa syariat agama baru, bukan. Beliau turun buat bergabung, memihak Imam Mahdi dan kaum muslimin untuk sama-sama mengakhiri fitnah Dajjal. Hal ini tuh dengan brilian banget ngasih lihat ke kita kontras absolut dari dua figur sentral ini. Di satu sisi, kita punya Dajjal, yang ibaratnya simbol dari segala kebohongan, fitnah, dan kehancuran spiritual. Di sisi lain, kehadiran Nabi Isa merepresentasikan kembalinya syariat Islam yang murni, tegaknya keadilan, dan janji akan perdamaian global yang abadi. Ini tuh secara harfiah adalah pertempuran pamungkas antara kepalsuan melawan kebenaran murni. Puncak pertempuran epik ini akhirnya terjadi di wilayah Palestina. Menurut riwayat Sahih Muslim, Nabi Isa pada akhirnya berhasil menaklukkan dan membunuh Dajjal tepat di dekat gerbang Lut. Peristiwa dramatis ini benar-benar langsung ngubah nasib dunia. Kemenangan telak ini ngebawa seluruh umat manusia masuk ke era yang benar-benar baru. Di bawah kepemimpinan Nabi Isa, semua permusuhan hilang lenyap, keadilan bersemi di mana-mana, dan kekayaan serta kemakmuran melimpah ruah sampai ke level yang belum pernah dilihat umat manusia sebelumnya. Terakhir, bagian ke-6, pesan utama para ulama. Nah, apa yang sebenarnya paling menarik dan krusial buat kita dari semua pembahasan tadi? Faktanya, belajar tanda akhir zaman itu bukan ajang buat tebak-tebakan masa depan loh. Ulama Ahlus Sunnah merangkum 4 pesan penting buat kita amalkan. Pertama, jangan gampang percaya kalau ada orang di zaman sekarang ngaku-ngaku jadi Mahdi tanpa ada bukti absolut kayak kejadian bumi terbelah di Baida tadi. Kedua, nggak usah deh terobsesi nebak-nebak kapan tepatnya kiamat bakal terjadi. Fokus utama kita seharusnya ada di poin ketiga dan keempat. Jaga baik-baik iman personal kita, dan terus tingkatkan kualitas amal ibadah harian kita, apalagi di tengah derasnya arus fitnah zaman now. Kesimpulan tadi ngebawa kita ke sebuah pertanyaan yang benar-benar harus kita renungin dalam-dalam nih. Setelah kita paham banget soal kronologi menakjubkan dari Imam Mahdi ini, apakah selama ini kita udah fokusin energi kita buat perbaikin amal perbuatan sehari-hari? Ataukah jangan-jangan kita cuma sibuk jadi peramal, nebak-nebak kapan dunia ini berakhir?